Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa teknologi rekayasa otomotif sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah motor bakar diesel. Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dengan saya, dan dalam pertemuan ini, dalam video ini kita akan membahas tentang karakteristik bahan bakar dari motor diesel. Nah, tujuan utama dari perkuliahan ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik bahan bakar pada motor diesel. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fungsi karakteristik bahan bakar pada motor diesel. Dan yang ketiga, harapannya mahasiswa memiliki banyak keingintahuan terhadap perkembangan bahan bakar pada motor diesel ya. Karena saat ini juga motor diesel ini bahan bakarnya sudah dikembangkan ya hingga B100, namun yang dikomersilkan baru sampai B30 atau B40 ya, sudah dijual secara resmi di pom-pom bahan bakar yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengantarnya terlebih dahulu atau pendahuluan ataupun introduction. Bahan bakar diesel itu isinya adalah hidrokarbon, yang mana hidrokarbon ini merupakan senyawa gabungan antara hidrogen dan karbon. Untuk menghasilkan beberapa jenis senyawa hidrokarbon, minyak mentah di treatment atau diolah ya, menggunakan sistem termal atau suatu energi panas, yaitu untuk mencapai titik uap masing-masing dari hidrokarbon tersebut. Hidrokarbon dengan titik didih paling rendah akan keluar terlebih dahulu. Selanjutnya temperatur dinaikkan hingga menghasilkan hidrokarbon yang memiliki titik didih yang lebih tinggi. Ya. Untuk bahan bakar diesel, yaitu solar ya, yang diperoleh dari fosil, ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar dari auto engine atau gasoline engine yang kita kenal dengan motor bakar Otto itu, sehingga ini memiliki rantai ikatan karbon yang lebih panjang ya. Jadi jumlah karbon itu dalam kimia itu chain-nya lebih panjang. Kemudian karakteristik bahan bakar motor diesel yang akan kita amati itu adalah ada 10 hal yang ada dalam slide ini. Yang pertama adalah heating value atau nilai dari pembakaran bahan bakar. Yang kedua adalah specific gravity, adalah jenis. Yang ketiga adalah flash point, titik nyala. Yang keempat adalah power point, yaitu titik beku. Yang kelima adalah viscosity atau kekentalan. Yang keenam adalah volatility, titik uap. Yang ketujuh set ten number, yaitu kualitas dari penyalaan. Yang ke-8 adalah carbon residue. Yang ke-9 kandungan sulfur, dan yang ke-10 adalah oksidasi dan air. Nah, istilah-istilah yang ada di sini ini merupakan istilah dari karakteristik bahan bakar motor diesel, sehingga jika nanti bahan bakar motor diesel ini dikembangkan katakanlah dengan biodiesel atau bahan bakar yang lainnya, kita acuannya adalah pada 10 hal ini ya, sebagai acuan atau indikator dari kualitas suatu bahan bakar motor diesel. Yang pertama, heating value atau nilai pembakaran. Nilai pembakaran merupakan karakteristik seberapa banyak power yang dihasilkan sewaktu bahan bakar tersebut dibakar. Ini nama lainnya adalah nilai kalor. Ya, nilai kalor dari suatu bahan bakar. Jadi nanti satuannya bisa dalam kilojoule per kilogram atau BTU per pound.
Nilai pembakaran bahan bakar menunjukkan seberapa besar energi yang terkandung di dalamnya. Seberapa besar energi yang terkandung di dalamnya. Terutama energi dari hasil pembakaran itu, yaitu energi kalor atau energi panas. Kemudian, kandungan material selain karbon dan hidrogen tidak menghasilkan kalor, justru malah menyerap kalor. Jadi di dalam bahan bakar itu ada kandungan selain karbon dan hidrogen. Namun, selain karbon dan hidrogen itu justru malah menyerap kalor, tidak menghasilkan kalor. Nah, untuk nilai karbon sendiri, nilainya adalah 33.000 kilojoule per kilogram atau 14.200 BTU per ton. Sedangkan hidrogen memiliki nilai 144.300 kilojoule per kilogram atau 62.100 BTU per ton. Yang kedua adalah specific gravity atau berat jenis. Nah, berat jenis ini juga merupakan suatu suatu indikator yang penting dalam karakteristik bahan bakar motor diesel ya. Berat jenis ini berpengaruh pada daya penetrasinya saat bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Nah, semakin berat maka kemampuan penetrasinya makin bagus, namun daya atomisasinya juga akan melemah, ya, sehingga kita mencari titik optimasinya. Kemudian indikator jumlah kalor yang terkandung dalam bahan bakar. Semakin berat, semakin besar nilai pembakaran. Ini adalah specific gravity. Yang berikutnya adalah flash point atau titik nyala. Flash point atau titik nyala adalah temperatur di mana bahan bakar telah siap dinyalakan apabila mendapatkan panas yang cukup. Artinya temperatur minimal yang dapat untuk menyalakan bahan bakar. Ini yang dinamakan flash point. Indikator besarnya potensi terjadinya pembakaran. Ini merupakan indikator besarnya potensi terjadinya pembakaran. Yang berikutnya adalah power point atau titik beku. Karakteristik yang sangat diperlukan di suatu daerah yang memiliki musim dingin, ya, daerah dingin, sehingga kemampuan power point ini atau titik beku ini diperlukan. Temperatur power point yang tinggi ditandai dengan sulitnya bahan bakar mengalir dan bentuk kabutannya yang kasar. Yang berikutnya viscosity atau kekentalan. Viskositas atau viscosity dari suatu bahan bakar diesel berfungsi sebagai pelumasan komponen sistem bahan bakar. Nah, kita tahu bahwa bahan bakar motor diesel itu tidak hanya digunakan sebagai pembakaran saja, namun dia memiliki fungsi lain, yaitu fungsi melumasi komponen-komponen yang dilaluinya. Ya. Sehingga viscosity ini juga memiliki suatu indikator yang penting dalam suatu karakteristik motor bahan bakar motor diesel. Namun semakin tinggi viskositas akan menyebabkan terjadinya kabutan yang kasar. Nah, kabutan yang kasar ini yang akan nanti menyebabkan atomisasi dari suatu eh, proses pengkabutan atau proses penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar itu akan menjadi buruk. Nah, dampaknya proses pembakaran tidak menghasilkan energi panas yang optimal dan asap gas buang akan semakin pekat. Sehingga dicari juga titik optimumnya dari viscosity ini. Yang berikutnya adalah volatility atau titik uap. Volatility adalah kemampuan bahan bakar untuk berubah menjadi uap atau vapor. Bila volatility bahan bakar rendah, saat bahan bakar dibakar, akan meningkatkan jumlah kotoran karbon di dalam silinder. Kemudian akan menyebabkan bertambahnya keausan komponen. Selain itu dapat meningkatkan kepekatan gas buang. Nah, volatility ini indikator yang penting juga dalam bahan bakar motor diesel. Karena volatilitas yang rendah dia akan menyebabkan bahan bakar ini akan meninggalkan banyak kerak atau sisa pembakaran. Sehingga ya jangan terlalu susah untuk volatil. Ya, memang karakteristik dari
bahan bakar diesel itu lebih tidak volatile dibandingkan dengan bahan bakar motor oto atau gasolin. Kemudian set number, nah kualitas penyalaan. Biasanya inilah yang menjadi patokan utama dari suatu bahan bakar motor diesel. Ya, karena ini kaitannya dengan kualitas. Sama seperti halnya pada eh, angka oktan pada motor auto atau gasoline engine. Ya, ini itu juga merupakan indikator dari kualitas pembakaran atau penyalaan. Nah, kualitas penyalaan merupakan kecepatan bahan bakar yang dilakukan dalam proses pembakaran. Bahan bakar diesel sendiri dinyatakan dengan set number atau angka seten. Besarnya angka seten bahan bakar motor diesel diukur dengan membandingkan kandungan bahan bakar yaitu senyawa hidrokarbon seten atau setana. Ya. Setana ini adalah C16H34 yang kualitas penyalaannya bagus dengan aromat metil naftalen C10H7CH3 yang menyebabkan keterlambatan penyalaan. Nah, jadi semakin besar nilai setennya, maka kualitas penyalaannya semakin baik. Namun jika ada kandungan aromat metil naftalen yang lebih besar lagi, ya, persentasenya di dalam bahan bakar motor diesel, maka kualitasnya akan menurun. Nah, angka seten bahan bakar diesel biasanya ditetapkan antara 20 sampai 60. Nah, angka seten 50 berarti 50% seten dan 50% metil naptalena atau metil naftalen. Indeks diesel yang disingkat dengan ID sama dengan API gravity dikali titik anilin per 100. Nah, ini merupakan diagram kerucut ya, yang menunjukkan kemampuan dari kedua jenis bahan bakar. Yang atas adalah bahan bakar gasolin atau bensin, yang bawah adalah bahan bakar motor diesel atau solar ya, maupun biosolar. Nah, kalau bahan bakar gasolin, dia semakin besar nilai oktannya atau kualitas penyalaannya makin baik, maka dia semakin lambat terbakar. Ya. Namun kebalikannya, untuk bahan bakar diesel, biodiesel maupun solar, itu semakin baik atau semakin besar nilai setannya, seten numbernya, maka semakin cepat terbakar bahan bakar itu. Ini adalah perbedaan dari kedua jenis bahan bakar yang ada pada engine yang berbeda ya, engine auto dibandingkan dengan engine diesel. Yang berikutnya adalah karbon residu. Karbon residu bahan bakar diesel ya adalah materi yang tertinggal di ruang pembakaran setelah proses pembakaran. Ini merupakan sisa dari pembakaran yang ditunjukkan dengan sejumlah deposit yang tertinggal di dalam pembakaran. Untuk mengukur jumlah kandungan karbon residu pada pembakaran, ya, pada bahan bakar yang tersisa dalam pembakaran tersebut dapat dilakukan di laboratorium dengan mengambil sampel bahan bakar dan dipanaskan dalam sebuah media yang tidak ada udara. Dengan cara demikian akan terlihat karbon residu yang tertinggal. Yang berikutnya, kandungan sulfur. Nah, kandungan sulfur di bahan bakar diesel ini uh, ya kandungannya uh, ada dan ya lumayan ya dibandingkan dengan yang bahan bakar gasolin. Nah, di gasolin itu kecenderungannya hampir tidak ada bahan bakar sulfur ya. Namun di dalam diesel bahan bakar sulfur ini ada kandungannya. Namun bahan bakar sulfur ini nanti akan ada prosentase yang harus diizinkan ya, dipersyaratkan dalam suatu bahan bakar diesel.
Sulfur atau belerang yang ada di dalam bahan bakar pada saat terbakar akan menghasilkan gas yang sangat korosif terhadap logam yang bersinggungan. Nah, baik gas tersebut masih dalam bentuk gas maupun dalam bentuk cairan setelah dingin. Jadi sifat dari sulfur ini adalah korosif. Ya. Cairan sulfur yang masuk ke dalam minyak pelumas akan merusak struktur minyak dan komponennya akan merusak komponen dari sistem pelumasan. Yang diizinkan kandungan sulfur dalam bahan bakar diesel itu hanya 0,5 sampai 1,5% saja. Yang terakhir adalah oksidasi dan air. Oksidasi atau endapan dan air dapat menjadi sumber permasalahan pada motor diesel. Endapan air maupun oksidasi ya. Endapan kotoran yang terbawa pada bahan bakar akan menjadi bahan yang mengakibatkan kausan dan kemungkinan akan menyumbat saluran bahan bakar. Kandungan abu dan air pada bahan bakar yang boleh atau yang diizinkan itu adalah hanya 0,01 abu dan 0,05 abu dan air. Ini yang diizinkan. Sehingga kalau lebih dari itu, maka ini akan menjadi suatu masalah ya dalam kualitas bahan bakar suatu motor diesel. Ya, baik itu solar maupun biodiesel. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan mempelajari. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.